Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Tertasari, mahasiswa aktif dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIC 2020. Dan di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang permasalahan supervisi pendidikan di Indonesia. Jadi, segala sesuatu tidak terlepas dari yang namanya problem termasuk supervisi ini sendiri. Kemudian, yang ingin saya paparkan yaitu permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pada pendidikan dapat bersumber dari berbagai pihak seperti yang pertama ada permasalahan pelaksanaan supervisi pada pendidik, diantaranya itu kurangnya persiapan dari pendidik yang disupervisi, kurangnya disiplin pendidik, masih kurangnya pengetahuan pendidik tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif, tidak mau mendengarkan masukan atau saran karena merasa memiliki tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, dan kurangnya kepedulian pendidik untuk kemajuan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, permasalahan pelaksanaan supervisi pada peserta didik, diantaranya itu ada perbedaan gaya belajar dan peserta didik dan kurangnya motivasi belajar pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, permasalahan pelaksanaan supervisi terkait fasilitas yang ada tidak lengkap, alat dan bahan praktikumnya. Dan solusinya, permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pada pendidikan dapat berupa dilakukannya pendelegasian wewenang oleh ketua prodi kepada pendidik-pendidik senior, pemberian motivasi kepada para pendidik akan pentingnya supervisi pendidikan, pembinaan oleh ketua prodi kepada pendidik-pendidik senior yang ditunjuk sebagai supervisor, dan membentuk tim penilai supervise. Dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen kampus dan mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Dan ada lagi problem pelaksanaan supervisi di masa pandemi. Ada berbagai problem yang dihadapi ketika pelaksanaan supervisi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pohan 2020.2/196. Jadi terdapat problem yang terjadi ketika kepala sekolah melakukan supervisi, yakni kepala sekolah hanya melakukan tugasnya dengan mengukur kinerja guru dari instrumen penilaian kerja, sedangkan kegiatan supervisi tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi perbaikan kualitas guru jika dilakukan seperti itu. Kebijakan pendidikan mengalami beberapa perubahan dalam proses pelaksanaannya wabah pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan para siswa, tapi di sisi lain pemerintah juga ingin mempertahankan aktivitas pendidikan agar siswa tetap mendapatkan asupan ilmu di saat wabah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, diberlakukanlah kebijakan baru di dunia pendidikan yang mengharuskan siswa belajar dengan sistem jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ online. Terkait pelaksanaan kebijakan pandemi COVID-19 yang telah diberlakukan dan diterapkan terhitung dari bulan Maret hingga sekarang, tentunya ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa selaku pelaksana dalam kebijakan tersebut. Termasuk dalam pelaksanaan supervisi akademik, tentunya mengalami problem dan kesulitan. Problem pembelajaran daring ini dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya dialami oleh murid-murid, tetapi juga guru-guru yang mempunyai tantangan tersendiri dalam membuat soal ujian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pembuatan soal yang diharuskan dalam bentuk Google Form. Sehingga hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi guru-guru di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi alasan kenapa pembelajaran daring memunculkan segudang problem yang ditemukan selama proses pelaksanaannya, karena di tengah pandemi banyak orang yang menjadi korban dan merasakan dampak kesulitan karena COVID-19, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja, PHK besar-besaran. Kantin sekolah tidak jalan karena tidak ada siswa yang masuk ke sekolah.
Dan pedagang sepi konsumen, masyarakat disuruh menahan diri di rumah, menjaga imun tubuh dan ibadah serta kerja dari rumah. Sementara dengan adanya kebijakan tersebut menambah biaya pengeluaran rumah tangga. Dan usaha pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan pembelajaran daring ini terus digalakkan dan dilakukan seperti pemberian paket internet kepada guru-guru dan siswa secara cuma-cuma agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar tanpa mengalami hambatan. Kemudian, upaya untuk mengatasi problem yang muncul dalam pelaksanaan supervisi pada masa pandemi COVID-19 ini. Dari hasil supervisi akademik yang telah dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa problem yang muncul, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi dan meminimalisir setiap masalah. Pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kemampuan mengajar guru dan dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran yang efektif. Adapun upaya dari pihak sekolah dalam mengatasi problem yang muncul dari hasil pelaksanaan supervisi yaitu ada supervisi akademik pada perencanaan pembelajaran, problem yang muncul dari perencanaan materi ajar yang ada pada kurikulum nasional tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan menentukan isi kurikulum dalam kondisi pandemi, sehingga upaya dari pihak kepala sekolah menyiasati dengan mengganti kurikulum nasional dengan kurikulum darurat COVID-19. Dari hasil kegiatan supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah untuk aspek pelaksanaan kurikulum mengalami kendala di tengah kondisi pandemi seperti ini. Beban ke kurikulum materi ajar yang harus dituntaskan sangat banyak jika harus dilakukan pada saat pandemi seperti ini, sehingga sulit dalam melakukan dan menentukan isi kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi pandemi seperti ini. Lalu teknis pelaksanaan pembelajaran menuai kontra dari pihak orang tua siswa yang menginginkan belajar tatap muka seperti sekolah lainnya. Teknis pembelajaran tiap sekolah yang tidak serentak ini menimbulkan perdebatan di antara orang tua murid, sehingga dalam hal ini kepala sekolah mengambil keputusan untuk diselenggarakan pembelajaran tatap muka seperti yang diinginkan oleh orang tua murid sebanyak 2 kali dalam seminggu dengan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon undur diri, terima kasih.